Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa administrasi publik, kembali lagi kepada mata kuliah perencanaan pembangunan. Hari ini kita akan membahas materi mengenai tahapan dan proses perencanaan pembangunan. Tahapan perencanaan pembangunan. Ada beberapa tahap, yaitu tahap pertama, tahap penyusunan rencana. Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencana, baik Bappenas untuk tingkat nasional dan Bapeda untuk tingkat daerah. Bila penyusunan rencana ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif, maka sebelum naskah rencana disusun, terlebih dahulu perlu dilakukan penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat tentang visi misi serta arah pembangunan. Nah, berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat tersebut, maka tim penyusunan rencana sudah dapat mulai menyusun rencana awal atau rancangan, dokumen perencanaan pembangunan yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat tersebut, maka tim penyusunan rencana sudah dapat menyusun rencana awal atau rancangan, dokumen perencanaan pembangunan yang dibutuhkan. Kemudian, rancangan tersebut dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang untuk menerima tanggapan baik dari pihak yang peduli dan berkepentingan dengan pembangunan seperti tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, dan para tokoh lembaga sosial masyarakat setempat. Tahap yang kedua yaitu tahap penetapan rencana. Sesuai ketentuan yang berlaku, rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP perlu mendapat pengesahan dari DPRD setempat. Sedangkan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM dan RKPD cukup mendapat pengesahan dari kepala daerah. Pada tahap kedua ini, kegiatan utama badan perencana adalah melakukan proses untuk mendapatkan pengesahan tersebut. Tahap yang ketiga yaitu tahap pengendalian pelaksanaan rencana. Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perencana masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian pelaksanaan rencana bersama SKPD bersangkutan. Lalu tahap yang keempat atau tahap yang terakhir, tahap evaluasi keberhasilan pelaksana perencana atau rencana. Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, badan perencana masih mempunyai tanggung jawab terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, evaluasi harus dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi kinerja yang kurang didasarkan atas 3 unsur utama, yaitu yang pertama unsur masukan input, terutama dana, keluaran atau output, dan hasil atau outcome. Nah, dari samping itu, evaluasi ini juga mencakup faktor-faktor utama yang menyebabkan berhasilnya atau kendala yang menyebabkan kurangnya manfaat yang dapat dihasilkan oleh objek dan kegiatan pembangunan tersebut. Baiklah, lanjut ke tahap proses perencanaan pembangunan. Yang pertama, proses perencanaan pendekatan politik. Pemilihan presiden atau kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik, public choice Theory of Planning, khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJM. Proses yang kedua yaitu proses teknokratik. Proses teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Nah, sedangkan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui musrenbang. Lanjut pada proses yang ketiga yaitu proses top down atau bottom up, dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Nah, sekian materi untuk proses dan tahapan dari perencanaan pembangunan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.